Engkau Bapa, kan bunyi ayatnya begini. Mereka mengenal Engkau Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Nah, ternyata agar masuk surga itu. Jadi pertanyaanku, satu-satunya Tuhan yang benar itu Yesus atau bukan Yesus? Berdasarkan ayat tersebut. Terima kasih. Mantap, 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 mantap. Silakan. Iya, tanding ulang. Ya, di tap-tap layar. Silakan Mas Oki. Ya, silakan duluan Bang Rudi. Silakan duluan 3 ini. Oke. Di apa dulu? Ya, terima kasih. Saya langsung menjawab Pak Wafia. Bagaimana dengan orang yang tidak mendengar firman Tuhan, katanya tadi ya. Itu sudah saya jabarkan tadi. Menurut Galatia 5 ayat 22 dan 23, itu tidak berbicara bagaimana firman Tuhan itu sampai kepada dia. Tapi berbicara bisa enggak dia melakukan 9 buah roh itu. Memang dia tidak mendengar firman Tuhan, tapi kelakuannya sesuai dengan 9 buah roh, dia akan ke surga. Paham ya? Yang kedua, kita melihat di 1 Petrus 3 ayat 20. Itu terjadi di zaman Nabi Nuh. Kenapa Yesus harus turun ke dalam alam maut kepada orang-orang yang zaman Nabi Nuh dan memberitakan Injil? Orang zaman Nabi Nuh tidak semuanya mendengarkan firman Tuhan. Karena Nuh berbicara radius berapa sih? Sudah hebat radius 1 kilometer. Sementara orang di luar situ banyak yang di luar dari radius 1 kilometer itu. Kawan bantu dulu sekali-sekali ya. 24 mawar kita, beda-beda orang. Sudah, biar kebal dia. Nah, jadi radius 1 kilometer itu, itulah orang yang mendengar firman Tuhan yang disampaikan Nuh. Apabila mereka tidak mengikuti, mereka binasa. Tetapi 1 Petrus 3 ayat 20 mengatakan apa? Orang yang di luar radius itu kan tidak mengerti. Bisa jadi ketika sampai kepada mereka, mereka akan menerima. Tapi oleh ketidaktahuan mereka, Yesus harus turun ke dalam kerajaan maut. Untuk apa? Menginjili mereka lagi. Jadi saya percaya orang-orang sekarang ini yang tidak mendengar firman Tuhan, saya percaya akan dilakukan seperti zaman Nuh. Yesus akan lagi menginjili di dalam maut. Hanya Yesus yang bisa melakukan itu. Dan saya tidak malu mengatakan ini. Nah, kalau dia menerima, dia ke surga. Kalau dia tidak menerima, ya ke neraka juga. Oke ya. Kemudian saya menjawab Ustadz Alif, satu-satunya mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar. Dan sekalian saya bertanya, tolong tunjukkan di dalam Al-Quran, ada enggak pernyataan seperti itu? Bahwa Allah SWT itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Kalau dari sudut kami Kristen, hanya satu perkataan di dalam Bible yang mengatakan, akulah jalan dan kebenaran. Siapa yang mengatakan itu? Yesus. Jadi satu-satunya yang menyatakan kebenaran itu hanya Yesus. Di luar Yesus adakah kebenaran? Gak ada. Makanya Yesus mengatakan, mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Tidak akan kami sangkal itu. Kenapa Allah yang benar itu siapa? Allah banyak. Allah kafir Quraisy ada. Allahnya umat Islam ada. Allahnya umat Kristen ada. Allahnya umat Nasrani ada. Yang mana dari ketiganya, keempatnya ini yang mengatakan engkau satu-satunya Allah yang benar? Kalau dapat kalian buktikan, nah disitulah hebatnya. Berarti Tuhan kita sama. Tapi kalau nggak ada ayat yang mengatakan akulah Allah satu-satunya yang benar, itu berarti masih ada keraguan-raguan, ada Allah lain yang benar. Ya. Kemudian pertanyaan saya tadi itu ya cukup satu itu aja pertanyaan. Harusnya 2 pertanyaan lah ya. Kalau satu kayaknya singkat sekali. Nah, sekarang saya mau menjabarkan lagi mengenai ketuhanan dalam Kristen. Memang tidak pernah kami menuhankan 3 Tuhan. Konsep 3 Tuhan itu sebenarnya tertuang di surah Al-Maidah 116. Ketika Allah mengatakan 3 Tuhan yakni Maryam, Isa dan Allah.
dia bertanya ini, apakah engkau mengajarkan umatmu, intinya begitu ya. Ada dua Tuhan selain aku, yakni Maryam ibumu dan Isa. Itu konsep seperti itu hanya ada tertuang di dalam Al-Quran, tulisan itu. Kalau di dalam Bible nggak ada. Yang ada di dalam Bible itu apa? Allah itu adalah Kejadian 1 ayat 1, Roh Allah Kejadian 1 ayat 2, dan firman Allah Kejadian 1 ayat 3. Ketiganya menyatu seperti Adam manusia itu. Dia punya tubuh, punya roh, dan punya suara atau kehendak. Terima kasih. Oke. Ya, teman-teman, dari pertanyaan Pak Ustadz Wapi dan Pak Ustadz Alif kan sebenarnya sudah dijawab semua oleh Bang Rudi Anisia. Tapi saya akan tambahkan, kalau Pak Ustadz Alif bertanya siapa satu-satunya Tuhan yang benar, jelas sekali Pak di dalam Alkitab itu Pak, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada satu pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Cuma Tuhan Yesus. Dari semua nabi, dari semua pemuka agama, cuma Tuhan Yesus satu-satunya yang berani bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan saya berterima kasih untuk Pak Ustadz Alif sudah mengutipkan di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Makanya saya sampaikan tadi, orang Kristen itu tidak pernah menyembah 3 Tuhan. Jadi Tritunggal itu tidak berbicara tentang jumlah, tidak berbicara tentang banyaknya, tetapi berbicara tentang kebagaimanaan Allah itu sendiri. Jadi orang Kristen itu tidak pernah menyembah 3 Tuhan. Jadi saya berterima kasih dengan Pak Ustadz Alif sudah mempertegas pernyataan saya, kalau kami orang Kristen itu tidak pernah menyembah 3 Tuhan. Nah, sekarang saya mau bertanya, karena dari tadi Pak Ustadz Wapi dan Pak Ustadz Alif kan selalu berbicara tentang keadilan dan keadilan di dalam imannya. Sekarang saya izin bukakan data. Seperti apa bentuk keadilan di dalam iman Pak Ustadz Alif dan Pak Ustadz Wapi? Sebentar ya, masih banyak waktu saya. Oke, di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-93. Seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk, kamu pasti akan ditanya tentang siapa yang kamu kerjakan. Pertanyaan saya, seperti apa bentuk keadilan itu ketika Oki Saputra ini sudah ditakdirkan untuk disesatkan? Seperti apa bentuk keadilan itu, Pak? Atau saya tambahkan dulu datanya kalau memang tidak ada keadilan. Oke, di dalam hadis Muslim 4971, di hari kiamat kelak sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya, kemudian dibebankannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Di mana keadilannya untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani ini? Yang berdosa siapa? Dibebankannya kepada siapa? Di mana bentuk keadilannya? Saya tambahkan satu lagi, di dalam hadis Muslim 4969, Rasulullah telah bersabda, pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berkata, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Di mana bentuk keadilannya? Kalau berbicara tentang keadilan yang dari tadi selalu disebut-sebutkan, ya, jadi saya minta data dan dalilnya, ya, untuk Pak Ustadz Wapi dan Pak Ustadz Alif, di mana bentuk keadilannya ketika di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-93 itu ada seseorang yang ditakdirkan untuk disesatkan. Di mana bentuk keadilannya? Dan di dalam hadis Muslim 4969, Yahudi dan Nasrani sebagai penebus dosa. Di dalam hadis Muslim 4971,
Yahudi dan Nasrani lagi sebagai penebus dosa. Di mana letak keadilannya? Silakan Bang Rudi Anas kalau mau menambahkan waktu saya. Oke, terima kasih. Kalau saya sih sudah bertanya tadi kita ya. Maunya nanti kita rubah lagi, jangan satu dong, dua. Jadi kan ada dua orang kita ini, yang satu menjawab dua, yang satu karena 5 menit ini biar kita explore semua ya. Karena pertanyaan itu kalau satu kayaknya kurang menggigit lah. Jawab aja ya atau tidak, ya selesai. Nggak bisa kita explore ya. Kalau dua enak. Jadi misalnya saya bertanya dua, Mas Oki bertanya dua, kan kita dua orang ini. Mungkin Mas Wafi yang menjawab punya saya, Alif yang menjawab punya Oki, kan jadi enak ya. Tapi nggak apa-apalah, nanti kita sepakati ulang. Kalau 3 janganlah terlalu banyak. Kalau 2 kayaknya pas ya. Nah, kalau nanti ini nggak bisa saya bertanya lagi, kan sudah menguraikan juga apa yang mau diuraikan. Ya terima kasih. Itu saja. Pertanyaannya buat ngisi waktu lain. Sudah habis kan kuliah itu.